Tidak. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian periksa dulu samping kanan kiri atas bawah mejanya. Ada sampah? Bersih. Tidak ada. Oke, aman? Ada. Oh, ada, buang dulu sampahnya. Kita harus belajar dengan bersih dan rapi. Oke, kita tunggu temannya dulu buang sampah ya. Oke. Sudah bersih semua? Bersih. Oke, terima kasih. Jadi, siapa yang mau memimpin doa untuk pembelajaran hari ini? Siapkan temannya lah. Priska, diri ya Priska. Bersiap. 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 Hah? Ya, berdoa. Bersalam dulu, bersalam. Ulangi ya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Oke, terima kasih Priska. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Renata tidak hadir. Oke, mungkin Renata lagi sakit ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah semua keluarkan bukunya? Alat tulisnya mana semua? Keluarkan. Dan tidak bawa alat tulis. Kenapa kita tidak bawa alat tulis? Kita ini mau belajar ya. Kita mau belajar. Keluarkan alat tulisnya. Sudah? Ya, oke. Kita mau tepuk fokus dulu. Tepuk fokus karena pasti kalian lagi mengantuk. Oh iya. Jadi kalau saya bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk dua kali. Kalau saya bilang malam, kalian jangan tepuk. Oke? Ya, Bu. Jadi kita ke mana? Pagi, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, mantap. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kita belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Bu. Teks deskriptif. Ada yang masih ingat apa itu teks deskriptif? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan coba. Dan ada yang ingat? Saya, Bu. Oh iya, Nabila, mantap. Berdiri. Apa itu teks deskriptif? Oh iya, kan saja. Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu objek, Bu. Oh, yang menggambarkan suatu objek. Benar sekali, dari kata pertama semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang pernah dengar apa itu teks deskripsi? Tidak, Bu. Oh, udah pernah dengar teks deskripsi? Kalian sudah kelas 5? Tidak pernah dengar? Lupa, Bu. Lupa, astaga. Saya kasih ingat. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu sesuai keadaan nyata. Dan kalian pernah lihat
teks yang kayak pagi ini matahari cerah, bunga tercium sangat harum begitu. Itu namanya teks deskripsi, oke? Sudah tahu nih, paham nih? Ada yang bisa kasih satu kata apa itu teks deskripsi? Apa? Ada yang bisa? Apa itu teks deskripsi? Kasih saja satu kata. Contohnya Bu. Penjelasannya. Satu kata saja menurut yang ada di kepala kalian. Penggambaran suatu objek. Penggambaran. Apa lagi? Definisi. 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 Ada lagi? Teks. Teks. Apa lagi? Ada lagi? Atau ini saja? Coba kita kalau sudah tidak ada kita coba rampungkan tiga kata ini. Jadi teks deskripsi itu merupakan sebuah teks atau tulisan yang berisi definisi yang berisi gambaran yang mendefinisikan dan suatu objek atau suasana. Sudah paham? Coba ulangi, apa itu teks deskripsi? Tulisan yang berisi gambaran yang mendefinisikan suatu objek atau suasana. Ya, betul sekali. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan nyata sehingga orang yang membaca teks tersebut bisa merasakan seperti melihat, mendengar, mencium atau merasakan yang digambarkan oleh sang penulis. Ada yang ingin bertanya tentang teks deskripsi sebelum kita lebih lanjut lagi? Kalau saya mau bertanya dulu sama kalian. Lihat orang di sekitarnya kalian, lihat temannya. Coba Fahril berdiri sini. Baik. Coba deskripsikan temannya kamu satu orang. Deskripsikan dia. Coba deskripsikan Nabila. Cantik. Oh iya, dan apa yang cantik? Matanya. Oh iya, baru. Hidungnya besar. Hidungnya bes. Baru. Berapa lagi deskripsikan dia? Supaya orang-orang itu bisa menggambarkan Nabila di kepalanya tanpa melihat Nabila. Ceweknya tuh. Oh iya, pakai leher. Apa lagi? Tinggi kah? Dia pendek kah? Mungkin kalau diingat hidungnya Bu pesek. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Arif. Silakan duduk. Jadi itu adalah salah satu teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu tidak selalu tentang menggambarkan suasana ataupun barang-barang sekitar kita, tapi juga bisa menggambarkan fisik seseorang seperti fisik temannya kalian. Seperti itu. Kalau kalian ada yang bisa membuat teks deskripsi lain yang selain menggambarkan dengan tentang teman kalian, tidak ada. Oke, diam dulu sebentar. Sebentar saya akan menyuruh kalian sebagai ustazah Apa-apa di mobil, Cak? membuat teks deskripsi. Apa-apa mobil? Membuka penutup, menjelaskan sama tiga pertanyaan. Tiga ini. Tiga. Membuka penutup itu satu. Oke. Menjelaskan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini tuh kalian bisa menyajikan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang terperinci dan akurat dengan topik yang beragam. Yang kedua, kalian mampu mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, kalian mampu menyusun teks deskripsi. Jadi, hari ini kita akan berfokus tentang
mengenal penjelasan teks deskripsi dan sampai kalian bisa membuat teks deskripsi sendiri. Seperti Farid tadi itu bisa dikembangkan lagi teks deskripsinya. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ciri-ciri teks deskripsi itu mendeskripsikan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya benda, tempat, dan suasana saja, tapi juga bisa fisik dari seseorang. Yang kedua, menggunakan panca indera untuk menggambarkan objek. Bisa menggunakan panca indera mata, telinga, hidung, dan mulut. Jadi kita tuh bisa membuat teks deskripsi, menggambarkan apa yang kita dengar, menggambarkan apa yang kita hirup, yang kita cium, apa yang kita rasakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau mawar itu baunya seperti sangat lembut, atau bau durian itu sangat tajam. Seperti itu namanya mendeskripsikan. Yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi juga membaca seolah dapat melihat langsung objek yang dijelaskan. Kayak tadi yang dideskripsikan kemarin, udah deskripsikan Nabila sehingga saya bisa mengetahui bagaimana itu bentukannya Nabila tanpa melihatnya langsung. Itu juga salah satu ciri-ciri teks deskripsi. Nah, yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Ada yang tahu apa itu detail? Ini detail. Ada yang tahu apa itu detail? Secara rinci, Bu. Rinci, apa itu rinci? Ada yang tahu? Jelas. Jelas. Detail itu, ya betul. Jelas, rinci. Nah, ini itu adalah nama detail. Jadi bagian-bagian terkecil. Jadi itu masuk dalam teks deskripsi. Nah, tujuan teks deskripsi memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau suasana kepada pembaca, sehingga mereka seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium atau merasakan objek tersebut. Jadi kalau kalian mau buat buku misalnya, membuat buku novel, kalian itu harus bisa menulis teks deskripsi terlebih dahulu supaya itu pembacanya bisa merasakan apa yang kalian tulis. Itu. Nah, ini contoh teks deskripsi. Ada yang bisa bacakan? Ya. Coba, Rizka. Di pantai pasir putih, hamparan Tunggu dulu. Kalian itu harus menghayati ya. Menghayati supaya terdeskripsikan mungkin di kepalanya kalian. Oke, coba Rizka. Di pantai pasir putih, hamparan pasir halus berwarna putih menyatu dengan birunya laut yang jernih, berkilauan diterpa cahaya matahari. Ombak kecil bergulung lembut ke tepi, menciptakan suara yang menenangkan. Deretan pohon kelapa melambai tertiup angin, memberi suasana teduh dan sejuk. Aroma asin laut dan wangi kelapa muda menyapa pengunjung yang bersantai menikmati pemandangan. Pantai ini menghadirkan keindahan dan ketenangan yang menyejukkan hati, membuat siapa saja betah berlama-lama di sana. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi ini adalah salah satu contoh teks deskripsi. Di sini ada yang tahu ini penulisnya menggambarkan, mendeskripsikan tentang apa? Sebuah pantai. Sebuah pantai. Apanya pantai? Pasir putih. Pasir putih. Suasananya ya. Suasananya. Apa lagi? Ini ada aroma asin laut dan wangi kelapa muda. Itu dia mendeskripsikan melalui panca indera penciumannya dia. Di pantai pasir putih di pantai pasir putih berarti dia menggunakan matanya, dia melihat pasir putih. Hamparan pasir halus berarti dia menggunakan indera perasaannya. Itu adalah contoh teks deskripsi. Sudah paham? Sudah. Kalau semisal saya minta kalian untuk membuat teks deskripsi, apakah paham? Bisa? Bisa. Oke, iso. Harus bisa ya. Nah, ini ada juga namanya kalimat konkret. Kalimat yang menggambarkan sesuatu secara
Contoh, bunga mawar merah itu memiliki kelopak lembut dan wangi yang semerbak memenuhi ruangan. Jadi ini tuh kalimat yang deskripsi juga, tapi menggunakan kalimat konkret. Jadi dia tuh menjelaskan secara detail tentang objek atau kejadian karena dirasakan oleh mereka. Nah ini hampir sama dengan tadi. Nah untuk hari ini kalian fokus mempelajari dulu tentang pengertian teks deskripsi. Sebentar kita akan mengerjakan LKPD. Ini. Tapi sebentar Pi, pasti kalian akan suka. Coba deskripsikan ini. Ada yang bisa deskripsikan ini? Ada yang bisa? Nabila? Deskripsikan secara detail ini gambarnya. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ini gambar apa? Badak. Badak. Badak adalah hewan berkaki 4 yang tubuhnya besar, Ini tubuhnya besar. Apalagi deskripsikan. kulitnya tebal, Kulitnya tebal, dan berwarna abu-abu. berwarna abu-abu. Ini ada apa namanya? Bagian hidungnya terdapat satu tanduk Ya tanduk. yang Apalagi? panjang dan runcing, telinganya kecil tetapi tajam, matanya juga kecil, Matanya kecil. besar, Matanya kecil atau besar? besar. Oke, di sini besar ya. Terus ada ekornya satu. Ekor badak pendek dan bulunya sedikit. Oke, terima kasih. Bagaimana? Farid setuju dengan apa jawabannya Nabila tadi? Setuju atau mau memperbaiki? Ada yang kayaknya masih kurang ini. Ada yang mau ditambahkan? Apa kira-kira? Setuju. Setuju? Oke, kalau Priska? Tanduknya Bu, 2. Oh, tanduknya tahu ada dua ini. Ada lagi. Jadi tanduknya itu di sini ada dua. Lanjut. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Burung merah. Ini gambar apa, Farid? Burung. Burung apa? Burung terbang? Burung merah. Ya semua burung itu terbang. Coba. Siapa ya? Coba Farid deskripsikan ini. Memiliki apa tuh? Bulu ekor yang Yang apa? Ekor yang mekar. Yang mekar. Terus apa lagi? Mengembang yang memiliki mata yang besar. Mata yang besar. Kecil di perasaan ini matanya deh. Ini matanya kecil. Sama putihnya tahu Bu mati. Oh, ini anunya gampang putih-putihnya matanya di matanya. Terus kayak ayam. Iya, kayak ayam. Tapi tidak bisa terbang tuh. Ini dari terbang pernah lihat ini? Tidak. Enggak. Kenapa itu bilang tidak bisa terbang? Terus Deskripsikan saja yang dilihat. Itu kalau kita mau menulis teks deskripsi cukup menuliskan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita hirup seperti itu. Jadi kalau kita bilang tidak bisa terbang, padahal kita tidak pernah lihat terbang. Nah itu hoax, kalimat hoax itu namanya, bukan kalimat deskripsi, oke? Nah ini warnanya apa? biru, Sama? hijau, Oke. merah. Jadi deskripsi dari hewan ini dia apa tadi Farid? Burung merah. Memiliki ekor yang Memiliki ekor, besar memiliki ekor besar dan cantik. dan memiliki warna. Apalagi? Apalagi Farid? Memiliki leher yang panjang. Oh leher yang panjang. Lehernya panjang. Warnanya Memiliki ciri khas di ekornya, Bu. apa? Memiliki
Apa ciri khasnya ini? Apa? Apa coba? Coba bantu temannya Bede. Apa tahu? Apa ciri khasnya? Bulat seperti mata. Kayak telur ibu. Oh kayak telur ini? Iya, kayak mata bu. Oh ciri khas di ekornya. Iya. Ini ciri khas di ekor seperti ekor seperti apa gambarnya dibentuk apa namanya ini? Bentuk apa? Bentuk telur. Mata. Nah, ada tuh namanya bentuk telur. Kayak ada tuh kayak bentuk Oval. bentuk lingkaran. Astaga, ini kelas 5 sudah mesti diajar nama-nama bentuk. Baru kelas 2. Jadi ini itu gambar apa tadi namanya? Hewan apa? Burung Ya, merah. burung merah. Dia itu memiliki ekor yang besar dan cantik. Wah ini di sini gambarnya warnanya biru. Kakinya dua seperti ayam. Ada ininya, kayak tanduknya. Hah? Oh iya jambul, ada jambulnya. Terus dia hampir mirip kayak ayam tapi dia lebih cantik dari ayam. Oke, itu. Ibu. Lagi. Bagaimana? Kepala aku. Oke, selanjutnya ini ada LKPD. Tapi ini dadu. Harusnya jadi dadu sih. Tapi belum digunting. Coba kalian gunting. Ada tahu guntingnya? Bau. Ibu Ada ada bawa, Bu. Ini gunting nak. Jadi nanti kita akan membuat teks deskripsi berdasarkan dadu yang kalian dapat. Oke? Digunting kayak gitu bu. Terserah kita. Nah, Bisa garisnya. iya. Tapi aku potong ini. Betul dikit. Nanti kamu memotong gitu. Bu, udah mau gunting Fahri bu. Astaga infrared. Gunting. Gunting, Bu. Ah? Yang ini. Tanya. Ya, kotak-kotaknya. Oh, kasih bentuk ini. Ya, untuk bentuk. Jadi nanti kita akan melempar dadu. Terus kalau muncul ini, kita akan pilih begini ya, tokoh dulu. Tokoh. Jadi itu kita melempar dadu. Semisal kalian mendapat ini yang gambar awan hujan, berarti kalian mendapat petugas kebun binatang. Setelah itu kita melempar untuk latar. Terus kalian dapat yang gambar ini, matahari yang ada awannya. Nah, kalian dapat dibuat tersembunyi. Berarti kalian harus membuat teks deskripsi yang tokohnya tentang petugas kebun binatang, terus latarnya dia berada di gua tersembunyi. Seperti itu. Jadi kita akan melihat keterampilan kalian untuk membuat teks deskripsi. Ya bagus sekali ya, Faril ini Priska. Kenapa? Oh sama, satu kelompok ya, teman Nabila. Yang tanda titik-titiknya itu dilipat artinya.
aktivitas dari keterampilannya kalian. Iya, siap. Ternyata lebih terampil perempuan ya daripada laki-laki. Belum selesai. Ya bagus sekali Nabila, tepuk tangan untuk Nabila sudah selesai. Oke. Ini bagaimana sudah selesai? Sudah. Ya. Lem di Fadil. Dilem kau Faril. Ini cantik sekali ya. Saya tidak expect seperti ini. Thank you. Ya bagus sekali. Mari kita lihat. Ini. Baik, terima kasih. Nah, sekarang jadi kalian akan menentukan teks deskripsi yang akan kalian tulis di buku kalian untuk LKPD hari ini. Jadi, siapa yang pertama mau melempar dulu? Fahril. Nah, yang ini menentukan tokoh, yang ini menentukan latar. Jadi, lempar bersamaan. Oke, 1, 2, 3. Nah, sama. Berarti apa itu dapat? Yang gambar matahari ini. Beri tokohnya seorang kakek tua, terus latarnya di gua tersembunyi. Oke? Mengerti? Ya, oke. Silahkan ditulis, dipikirkan secara logika apa yang bagus teks deskripsinya. Sekarang Friska. Ini tokoh, ini latar. Ini tokoh pelangi. Apa ini? Makhluk asing yang ramah. Terus yang gambar hujan. Ini di hutan yang lebat. Makhluk asing yang ramah di hutan yang lebat. Pikirkan secara logika. Ibu, ada pulpen Oh, ada pulpen kuna. Nah, pinjam kemarin Renata yang kemarin ada kasih kembali. Harusnya dikasih kembali barangnya orang ini dia. Sekarang nggak bilang. Ini adalah tokoh, ini adalah latar. Tokoh pelangi. Oh sama, makhluk asing yang ramah. Terus matahari. Ini di gurun pasir, makhluk asing di gurun pasir. Makhluk asing yang ramah, terus latarnya di gurun pasir. Coba pikirkan secara, jangan bicara terlalu panjang ya, kayak ada makhluk asing yang datang lalu jatuh di gurun pasir yang tandus, yang tidak ada orang, seperti itu. Deskripsikan saja. Saya juga mau mencoba membuat teks deskripsi saya sendiri. Terus sebentar kalian akan membacakan di depan kelas. Semuanya ya. Ya. Satu paragraf saja tuh, Bu. Biar 2 kalimat tidak apa-apa. Biar. Ya silakan Friska bacakan teks deskripsi. Tadi dapat apa? Makhluk asing yang ramah di hutan yang lebat. Oke, kita coba dengarkan makhluk asing yang ramah di hutan yang lebat. Apa yang akan terjadi? Di dalam hutan yang lebat dan penuh pepohonan tinggi, hiduplah makhluk asing ramah bernama Lumo. Tubuhnya kecil berwarna hijau dan mengeluarkan Oke, Friska silahkan. Apa tadi bagian adanya? tokohnya itu Ibu, makhluk asing yang ramah. Terus Latarnya di hutan yang lebat. di hutan yang lebat, makhluk asing yang ramah di hutan yang lebat. Mari kita dengarkan teks deskripsinya. Di dalam hutan yang lebat dan penuh pepohonan tinggi, hiduplah makhluk asing ramah bernama Lumo. Lumo. Tubuhnya kecil berwarna hijau, matanya bulat, tangannya panjang, dan Lumo suka membantu hewan-hewan yang terluka dan sering menuntun para pengelana yang tersesat agar menemukan jalan keluar. Makanya dia itu dipanggil makhluk asing yang ramah. Dia suka membantu mencarikan makan. Oh, jadi Lumo itu tinggal di hutan atau dia tersesat di hutan? Tersesat. Oh, dia juga tersesat tapi membantu orang yang tersesat. Iya kan bilang kan dia ramah. Dari sananya Ibu. Jadi bagaimana
dari situ karena kan dia tersesat. Bagaimana ini Lumo? Apakah dia sudah bilang bodo amat, dia tidak mau tinggal di planetku begitu? Mau tinggal saya di bumi? Iya begitu. Oh iya, oke. Kita di bumi karena capek di planet ibu, jadi tidak ada temannya ibu di planet. Kalau kan di situ ada temannya hewan-hewan yang lain ibu. Oke, terima kasih Rizka. Tepuk tangan untuk Rizka. Itu bagaimana tadi deskripsinya Lumo? Lumo Kecil. ibu, kecil ibu, kecil. Kepala hijau. Matanya bulat, warnanya hijau. Ya, itu adalah teks deskripsi fisik. Sekarang Maril, silakan. Silakan Maril. Wow, secari kertas. Apa? Apa yang tadi dapatkan? Seorang ketua Ketua di? dibuat Di gua tersembunyi. Apakah yang akan terjadi pada kakek tua tersebut? di dalam gua yang tersembunyi di lereng gunung yang sunyi hidup seorang kakek tua dengan rambut putih dan jenggot berwarna putih namun matanya masih bercahaya. Itu saja. Iya, teks deskripsi. Itu adalah teks deskripsi yang singkat namun jelas dan padat dan deskripsi. Oke, bagus sekali ya Maril. Sekarang Nabila silahkan. Semangat Nabila. Apa tadi didapatkan tokohnya? Ada yang ramah dan tengah gurun Oh, pasir. di tengah gurun pasir. Tadi di hutan lebat, sekarang gurun pasir. Apakah namanya yang sama? Di tengah gurun pasir yang luas dan panas muncul makhluk asing ramah bernama Zilo. Tubuhnya berwarna hijau muda dan berkilau di bawah sinar matahari. Matanya besar dan bulat, sementara mulutnya kecil namun selalu tersenyum. Dua antena di kepalanya bisa menyala saat malam tiba. Zilo, ia suka menolong dengan barang yang selalu ia bawa, yaitu alat kecil yang dapat mengubah udara menjadi air. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Jadi dua-duanya ini bermanfaat ya. Iya, Bagus sekali. Warna hijau juga sama-sama warna hijau. Oke, itu adalah teks deskripsi dan kalian sudah bisa membuat teks deskripsi. Berikan tepuk tangan. Dalam kelas 5 hari ini. Dan teks deskripsi yang kalian buat itu beragam. Jadi itu adalah bagian dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi tadi kita belajar tentang apa? Teks deskripsi. Deskripsi. Apa pengertiannya? Teks Yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci. ya suasana atau orang secara jelas dan terperinci. Jadi teks deskripsi ini bisa kalian gunakan kalau kalian mau membuat buku novel, buku cerita pendek. Nah, kalian itu harus mempelajari teks deskripsi terlebih dahulu. Jadi teks deskripsi itu sangat penting ya supaya kalian juga bisa menggambarkan suatu. Misal kalau kalian tersesat, terus ada orang yang bertanya di mana rumah tak? Di dekat mana rumah tak? Lagi tahu bagaimana cara menggambarkan rumahku itu adalah fungsi dari teks deskripsi. Jadi kita itu harus bisa menggambarkan suasana, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan. Oke? Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mantap? Mantap. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Apanya yang seru? belajar bermain, Bu. Mau belajar dan bermain. Apanya yang bermain? Tadi membuat dadu. Buat dadu. Ya, bagus sekali. Jadi kalian juga sudah belajar dengan baik hari ini.
memperhatikan pembelajaran yang baik, melaksanakan pembelajaran yang baik. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Terima kasih dan juga terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.